Makhluk hidup dibagi menjadi 3 golongan. Yang pertama adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup memiliki beberapa ciri-ciri. Di antaranya adalah yang pertama, bergerak. Cara bergerak makhluk hidup berbeda-beda. Manusia berjalan, ikan berenang, dan burung terbang, cicak merayap, dan kuda berjalan. Bagaimana dengan tumbuhan ya? Apakah tumbuhan juga bisa bergerak? Ya, tumbuhan bisa bergerak ya. Dengan adanya bantuan angin, maka daun pada tumbuhan akan bergerak. Dan juga pada bunga matahari akan bergerak menuju pada sumber cahaya matahari. Jadi tumbuhan juga bergerak ya. Ciri yang kedua adalah bernafas. Bernafas adalah proses menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Alat pernapasan pada makhluk hidup ada 3 jenis, yaitu paru-paru, insang, dan kulit. Alat pernapasan pada tumbuhan adalah stomata. Stomata terdapat di daun. Ciri ketiga adalah tumbuh. Tumbuh adalah bertambah tinggi dan beratnya. Pada manusia diawali dengan masa bayi, balita, anak-anak, remaja, dan dewasa. Contoh pada hewan ayam akan dimulai dari telur, lalu menetas menjadi anak ayam, lalu menjadi ayam muda, dan menjadi ayam dewasa. Begitu juga dengan tumbuhan. Tumbuhan juga akan dimulai dari tumbuhan muda yang berkembang menjadi tumbuhan yang lebih tinggi dan besar. Ciri selanjutnya adalah berkembang biak. Berkembang biak adalah proses bertambah banyak. Cara berkembang biak makhluk hidup ada yang dengan menggunakan cara bertelur dan ada juga yang melahirkan. Makhluk hidup juga memerlukan makanan dan air. Makanan dan air diperlukan manusia sebagai sumber tenaga untuk tumbuh dan berkembang serta menggantikan sel-sel yang telah mati. Berdasarkan jenis makanannya, maka hewan dibagi menjadi 3 jenis, yaitu herbivora. Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya panda, kambing, gajah, dan jerapah. Kelompok kedua yaitu karnivora. Karnivora adalah hewan pemakan daging. Contohnya komodo, singa, burung elang, dan harimau. Selanjutnya adalah kelompok omnivora. Omnivora adalah hewan pemakan tumbuhan dan daging. Contohnya bebek, ayam, monyet, dan beruang madu. Lalu, bagaimana dengan tumbuhan ya? Apakah tumbuhan juga memerlukan makan dan minum? Untuk lebih mengetahuinya, maka ayo kita perhatikan bersama-sama alur dari pembuatan makan dari tumbuhan. Proses pembuatan makanan pada tumbuhan disebut proses fotosintesis. Proses fotosintesis terjadi di daun. Dalam proses fotosintesis, tumbuhan memerlukan sinar matahari, air, dan karbon dioksida yang nantinya akan diubah menjadi oksigen dan gula. Ciri-ciri selanjutnya adalah peka terhadap rangsangan.
Rangsangan adalah suatu hal yang datang dari lingkungan sehingga menimbulkan respon tertentu. Contohnya, di saat kita melihat ke arah matahari ataupun sinar, maka mata kita akan silau. Dengan otomatis kita akan memejamkan mata ataupun menutupi mata kita dari sinar tersebut. Pada hewan, contohnya adalah hewan kaki seribu, yang jika menerima rangsangan berupa sentuhan, maka ia akan melingkarkan tubuhnya. Dan contoh pada tumbuhan adalah putri malu. Daun putri malu akan menutup jika menerima rangsangan berupa sentuhan.